Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau malam itu kita beribadah, maka nilai ibadah yang kita lakukan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 84 tahun. Hanya sekali malam itu. Maka pada pertemuan kita kali ini, kita akan membicarakan tentang amalan-amalan yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa channel Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah. Tentunya dengan rahmatnya Allah sehingga kita diberikan oleh Allah kesehatan badan. Diberikan oleh Allah tentunya kesempatan untuk beribadah. Mengisi waktu kita. Apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Semoga segala ibadah yang kita lakukan, yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi jalan bagi keselamatan untuk kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dunia dan akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'an, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar? Malam itu lebih baik kata Allah daripada 1000 bulan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau malam itu kita beribadah, maka nilai ibadah yang kita lakukan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 84 tahun. Hanya sekali malam itu. Maka pada pertemuan kita kali ini, kita akan membicarakan tentang amalan-amalan yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Amalan-amalan yang harus kita laksanakan di malam Lailatul Qadar ada 7 macam. Yang pertama, bagi kita yang ingin mendapatkan berkah di malam Lailatul Qadar, hendaklah ketika kita bangun malam kita bersuci, berwudu, mensucikan diri kita, mensucikan hati kita. Di malam itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan yang luar biasa. Sebagaimana kata Allah di dalam Al-Quran, firman Allah, Tanazzalul malaikatu war-ruh. Di malam itu turun seluruh malaikat bersama malaikat Jibril. Maka di malam itu ketika kita beribadah kepada Allah, semua malaikat yang hadir di tempat kita akan mengatakan amin dan memohonkan supaya segala doa dan harapan kita dikabulkan oleh Allah. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah salat. Salat malam, sembahyang malam, sembahyang tahajud. Maksudnya kita kada bisa sembahyang tahajud, kita lakukan sembahyang 2 rakaat. Bangun kita umpama sebelum sahur, kita ambil wudu. Setelah itu ampar sajadah menghadap Baitullah. Lalu kita laksanakan sembahyang 2 rakaat. Usalli sunatar ra'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah.
Jadi yang pertama di antara amalan yang afdal kita laksanakan, kita lakukan di malam Lailatul Qadar ialah sembahyang. Kalau kita melihat sejarah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau di 10 akhir bulan Ramadan ini meminta izin kepada istrinya untuk melakukan ibadah. Dan ibadah yang utama beliau lakukan adalah sembahyang. Dan tentunya bagi kita yang tidak seperti mungkin orang-orang saleh, paling tidak kita dapat menghidupkan malam Lailatul Qadar itu di tingkatan kedua. Karena ada tiga tingkatan orang beribadah di malam Lailatul Qadar itu. Orang yang beribadah tingkatan golongan awam, yaitu orang yang hanya sembahyang Isya dan sembahyang subuh. Tapi bagi orang yang tingkatan khawas, orang-orang saleh, tingkatan yang kedua yang lebih tinggi, dia dapat mengisi malam itu dengan ibadah sunat. Yang pertama tadi yaitu sembahyang. Jadi kita bangun guring, setelah bangun kita berwudu. Kalau badan kita tidak suci, kita mandi, bersuci. Setelah itu kita laksanakan sembahyang. Para pemirsa dirahmati oleh Allah, sembahyang yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu apabila berkenaan dengan di malam Lailatul Qadar, maka nilainya melebihi daripada 84 tahun. Kalau kita membayangkan umur kita belum tentu 84 tahun sampai. Barangkali umur kita kada sampai 84 tahun. Tapi di malam Lailatul Qadar itu Allah lipat gandakan ibadah kita. Maka jangan sampai di malam Lailatul Qadar itu kita terlewatkan begitu saja. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang pertama sembahyang. Sembahyang malam. Yang kedua, yang pertama tadi bersuci, yang kedua sembahyang. Ada 7 macam. Yang pertama bersuci, yang kedua sembahyang. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Telah kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau di bulan Ramadan ini kita tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadannya kada kau baca Quran, apalagi di luar bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk membaca Al-Quran, sembahyang, berwudu, sembahyang, baca Quran. Pekerjaan yang secara beriritan. Jadi pertama berwudu, bersuci, habis itu kita ampar sajadah sembahyang. Ketika sembahyang, nah ini perlu ketahui kalau kita melihat orang-orang saleh. Ulun masih ingat ketika ulun itu kita masih di Tarim Hadramaut, itu biasanya guru kita yang mulia itu Habib Umar itu, beliau kalau sembahyang sunat itu biasanya ada Al-Quran gitu, spesial lah baca, karena yang paling abdal bacaan Al-Quran itu waktu kita sembahyang. Jadi paling abdal membaca Quran itu waktu sembahyang, itu paling besar pahalanya. Jadi tinggal kita buka Al-Quran, itu saat-saat dimana kita bisa satu kali ibadah itu kita mengerjakan beberapa ibadah. Satu kali kerja kita mengerjakan beberapa kali ibadah. Jadi bersuci, sembahyang, baca Quran. Para pemirsa dirahmati oleh Allah, kita kembali dulu bahwasanya ini adalah pekerjaan orang-orang saleh. Jadi jangan sampai kita ketinggalan. Memang kita tidak bisa memaksakan diri kita. Kalau kita biasa bangun malam, itu kita mungkin akan mengantuk dan sebagainya. Karena kita biasa. Nah, beda lawan orang nanti biasa dia beribadah. Karena kita ini belain ketika kita itu membaca Quran, lawan ketika kita melihat TV. Melihat TV itu di muka TV itu kita 1 jam 2 jam kadang merasa, bahkan kadang mengantuk kadang kala. Tapi ketika kita sembahyang, itu hanya beberapa menit kita kadang kala sudah mulai mengantuk. Nah, jadi maka itu kita tadi dimulai dengan berwudu, lalu sembahyang, dan kita meyakinkan diri kita saat itu kita berhadapan dengan Allah. Jangan memaksakan diri lah kita. Yang penting kita tetap beribadah. Bangun, sempatkan waktu kita 1 mat di malam Lailatul Qadar, di 10 akhir Ramadan ini. Setiap malam kita bangun.
Walaupun ada beberapa ulama yang telah menceritakan bahwasanya kalau awal Ramadan itu Jumat, itu kemungkinan nanti Lailatul Qadar malam 27. Cuman bukan malam 27 saja yang kita jaga. Tetap dari 10 akhir Ramadan sebagaimana yang biasa Rasul lakukan. Kita gawi sembahyang malam. Kita menggawi sembahyang malam di rumah atau bisa juga di masjid atau di langgar. Jadi yang pertama tadi berwudu, kemudian kita sembahyang malam, baca Quran, beriktikaf. Yang keempat beriktikaf. Nah, kalau beriktikaf ini memang harus kita laksanakan di masjid atau di langgar. Tentunya mungkin kita bakal kawanan bisa minta izin kepada tetuha masyarakat di sana. Maunya di masjid, lawan kaum minta izin. Jadi kita itu berpada-pada kaum. Jangan sampai takajud kaum. Pas kita sembahyang malam, bagaimana seorang lihati kaum, sangat kaum maling. Bilangkan kaum kayu, pangkong kaum, bepayahan kita lah. Nah jadi ketika di malam itu kita hendak beriktikaf, kalau di masjid minta izin lawan kaum, minta izin. Kalau di tempat ibadah lain misalnya di langgar minta izin dengan tetuha masyarakat atau orang-orang di sekitar situ. Artinya kita beriktikaf, dinyalakan lampu. Jangan bakadep beriktikaf tuh lah. Nah, karena di malam Lailatul Qadar, di malam 10 akhir Ramadan ini, di mana mengandung satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, di malam itu segala doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi kita berdoa itu kalau bisa, yang pertama doakanlah supaya kita dapat keampunan. Itu kita minta ampun kepada Allah. Untuk diri kita, kewitan kita. Yang kedua kita supaya dapat keselamatan dan kemudahan. Jangan terlalu khusus banget kita berdoa. Misalnya berdoa, ya Allah mudahan tahun ini aku bangun rumah. Itu kalau salah kita. Artinya berdoa itu secara umum. Mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Diri kita, keluarga kita. Jangan terlalu khusus banget berdoa. Kecuali kalau memang mau kademu itu yang penting banget. Ya kita berdoa itulah. Tapi yang sebaiknya doa itu yang pertama minta keampunan diri kita, keluarga, orang tua kita, keluarga kita. Yang kedua supaya dimudahkan urusan pekerjaan kita. Jadi kalau pian tuh mudah urusan, yang sedikit-sedikit yang apa pian inginkan tuh nyaman. Masalah rumah, mudah-mudahan kalau mudah urusan kau bangun rumah kita. Kan sabuting jadi lah. Arisan belum kana. Kalau mudah urusan arisan kana. Anak kita ini supaya pintar. Kalau mudah urusan, anak-anak kita akan baik. Lawan bintua supaya jangan berhual. Kalau kita mudah urusan, bintua baik. Kalau kita berdoa satu per satu, nah masalah-masalah kita, maka terlalu panjang doa kita. Jadi doa kita itu yang secara umum pertama minta ampun, kedua dimudahkan segala urusan, dan kabul hajat. Tentu kita doa supaya mati, hidup dan mati dalam keadaan beriman. Jadi pertama tadi berudu, yang kedua sembahyang, ketiga membaca Al-Quran, yang keempat yaitu beriktikaf. Kalau bisa kita beriktikaf di masjid, beriktikaf di masjid atau di tempat ibadah yang lain. Yang namanya beriktikaf itu yaitu biasanya di masjid dan di langgar lah. Nah itu biasanya di tempat dimana di situ boleh tahiyatul masjid, boleh beriktikaf. Kalau di tempat tidak boleh tahiyatul masjid, maka tidak boleh beriktikaf kita lah. Para pemirsa dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kelima, yaitu berzikir. Jadi malam itu bukan hanya sembahyang, kita juga berzikir. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahui olehmu dengan berzikir kepada Allah, Allah akan menenteramkan hati kita. Kita sudah lalai, mulai lupa ada berzikir. Berapa banyak orang-orang kita ini kali lagi menyambat la ilaha illallah. Madang orang mahawal, madang orang beruhan, madang orang tahlilan, hanya tak baca la ilaha illallah. Jika ada orang tahlilan, mungkin kan kita baca la ilaha illallah. Padahal itu salah satu sebut zikir yang paling abdal dibaca. Abdalul zikri la ilaha illallah. Au kama qala Rasul. Itu yang dinyatakan oleh Rasul, junjungan kita. Kita kadang-kadang baca zikir itu hanya ketika ada orang tahlilan, orang mahawal. Kalau nyak ada itu pun kadang kala kita baca sambil lalu aja unggut-unggut. Seharusnya la ilaha illallah kita baca unggut-unggut wara. Ada tapi buku berus muntuh. Bila makanannya pe ianya sini belum aja. Berakat tak pulang, gesen kucing aja, gesen saurang juga airnya lah. Nah jadi kita itu
Kita kadang-kala ingin mencari kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang kita cari itu apa sebenarnya? Kita membayangkan hanyalah kenikmatan yang sementara, kenikmatan hissiyah, kenikmatan indrawi, kenikmatan zahir yang setelah itu nanti akan mudah sirna. Mungkar baju hanyar harus kita pakai, nanti beberapa hari kemudian bahkan kada sampai berlanggar bulan, baju itu akan kita lupakan. Makan yang nyaman kita paling 1 hari 1 malam kita akan lupa sudah. Itu namanya kenikmatan fata morgana. Yang sebenarnya kenikmatan yang sebenarnya hakiki itu ialah ketika hati kita menjadi tenang, tentram. Dan itu tidak bisa didapatkan kecuali apabila kita sering mengucap la ilaha illallah. Sering mengucap la ilaha illallah. Para pemirsa dirahmati oleh Allah. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya. Jadi yang pertama tadi bersuci, yang kedua sembahyang, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat beriktikaf, yang kelima berzikir, dan yang keenam yaitu membaca salawat. Bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Bahkan salawat ini salah satu ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan di dalam sembahyang. Kita diwajibkan setiap sembahyang membaca salawat. Dan di luar sembahyang, apalagi di dalam kitab Kifayatul Atqiyah, pengarang kitab, bahwasanya musannif kitab mengatakan di zaman aku ujar sidin. Pada itu sudah beberapa ratus tahun. Untuk mencari guru yang membimbing jiwa kita sehingga sampai kepada Allah itu sangat sulit. Maka salah satu jalan di mana kita supaya sampai kepada Allah, mencapai keridhaan Allah ialah bersalawat, membaca salawat. Dalam sebuah hadis Rasul menyatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, kecuali aku, kata beliau, lebih ia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, daripada seluruh manusia. Rasulullah yang paling ia cintai. Maka kita dapat memandang, dapat melihat ke dalam diri kita seberapa besar cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak kita mencintai Rasul. Kita lihat di diri kita. Dan bacaan salawat ini berbeda dengan bacaan Al-Quran. Maka itu orang-orang saleh biasanya mereka kalau baca Quran waktu sembahyang malam, mereka membaca Quran. Tapi nanti ketika mereka di tengah orang banyak, mereka mengumpulkan murid-muridnya, mereka ajak membaca salawat. Karena ketika dibaca salawat, ada yang berbicara, ada yang bercanda, tetap mereka semuanya mendapatkan rahmat Allah. Sebaliknya, kalau ketika dibacakan Al-Quran, ada yang berbicara, tidak mendengarkan Al-Quran, ada yang bercanda, itu bisa menjadi dosa. Jadi orang-orang saleh itulah orang-orang yang mereka itu sangat memuliakan dengan Al-Quran dan bisa meletakkan di mana dia harus membaca Al-Quran dan di mana dia harus membaca salawat. Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran kita harus hati-hati panjang pendeknya dan sebagainya. Harus belajar tajwidnya. Ada boleh kita rompak bertahan. Tapi ketika kita membaca salawat, kadang-kala panjang pendeknya tidak sesuai dengan tajwid, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Asal jangan salah hurufnya lah. Kalau panjang handapnya aja tersalah, itu salawat tetap mendapatkan nilai. Karena itu memuji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pujian kepada Rasul. Jadi kita banyak-banyak bersalawat. Banyak-banyak membaca salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 6 sudah. Jadi pertama bersuci. Kedua mau sembahyang. Ketiga membaca Al-Quran. Keempat beriktikaf. Kelima berzikir. Keenam membaca salawat. Dan yang terakhir yang ketujuh
Ini yang paling penting, berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita bangun di malam Lailatul Qadar, paling tidak kita berdoa kepada Allah. Berdoa di malam itu, segala doa diaminkan oleh para malaikat. Segala permintaan kita diaminkan oleh para malaikat. Malaikat itu turun dari langit menuju tempat, setiap kediaman tempat orang-orang yang beriman didatangi oleh malaikat. Mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nanti didatangi dari yang guring. Mengaruh guring lah. Turunan malaikat. Ada yang didatangi ini sedang beribadah. Mereka ikut beribadah. Ketika kita berdoa, mereka mengaminkan doa-doa kita. Jadi waktu kita berdoa itu malaikat mengaminkan. Maka di malam Lailatul Qadar itu segala doa kita dikabulkan oleh Allah. Para malaikat itu adalah makhluk Allah yang suci. Di malam Lailatul Qadar, menurut di dalam tafsir itu, seluruh malaikat diturunkan oleh Allah ke dunia. Di malam itu mereka mendatangi rumah orang-orang yang beriman. Kalau kita tidur di malam itu, mereka turun. Kalau kita malam itu beribadah, maka mereka ikut beribadah. Maka beruntunglah orang-orang yang di malam Lailatul Qadar dia dalam keadaan beribadah kepada Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi malam itu yang paling beruntung manusia yang kau beribadah. Maka janganlah sampai kita ketinggalan. Janganlah sampai kita rugi. Jangan sampai kita lewat kesempatan. Karena kesempatan yang telah lewat tidak akan terulang kembali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Maka di malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan, pintu rahmat, taufik, hidayah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar. Banyak yang ingin disampaikan, namun waktu tidak memungkinkan. Insya Allah nanti kita akan berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.